Oke guys, jumpa kembali bersama si Kakang Prabu di channelnya Kuma Aing. Nah guys, di sini si Kakang Prabu akan membahas tentang sebuah makhluk yang sangat menakutkan dan pikasianen. Munculnya itu ketika 15 tahun sekali. Makhluk seperti apakah itu? Sebelum dimulai, mari kita bersantuy yuk dulu guys. Cerita bermulai dari kantor pengeboran tambang. Pas mereka lagi ngebor sampai kedalaman 3000 kaki, tiba-tiba monitor terlihat ada banyak makhluk yang manjat ke atas gerak. Salah satu dari mereka mencoba untuk mengecek ruangan yang ada di bawah dan tiba-tiba makhluk-makhluk yang mirip burung itu pada keluar dari lubang-lubang perut bumi dari seluruh dunia. Dan ternyata nggak cuma makhluk seperti burung, tapi banyak makhluk-makhluk yang lainnya. Mereka juga menyerang manusia, bahkan dijadikan santapan untuk makanannya. Selama 24 jam, makhluk-makhluk itu menyerang manusia dan anehnya tiba-tiba menghilang kembali. Setelah kejadian itu, pemerintah langsung membentuk Departemen Keamanan Dalam Negeri. Instalasi militer dibangun di lubang-lubang yang sebelumnya jadi gerbang keluarnya makhluk-makhluk tersebut. Manusia yang selamat menyebut kejadian ini sebagai hari kiamat atau hari pembalasan. Alright, we got it. That's next on my list. 15 tahun kemudian, ganjang pisan guys, 15 tahun deh. Semenjak kejadian itu, diedukasikan tentang 3 tahap sebelum munculnya makhluk-makhluk yang dulu itu. Fase pertamanya itu, hewan dan tumbuhan yang ada di air semuanya mati. Fase kedua, di langit banyak burung-burung yang imigrasi massal. Dan fase ketiganya, terjadi gerhana. Dan menurut pemantauan hari Sabtu besok itu akan terjadi gerhana. Anjing, serem. Nah, inilah si Taylor, cowok ganteng dan rupawan, mencoba untuk menenangkan pacarnya yang bernama Maddie. Si Maddie sangat ketakutan jika akan terjadinya gerhana. Padahal dari kemarin sudah beberapa kali terjadi gerhana. Ya aman-aman aja cenah. Nah, ini bapaknya Taylor bernama Mang David. Mau menjemput Taylor untuk menginap di rumahnya. Dan ini emaknya Taylor bernama Laura. Orang tua Taylor memang sudah tidak akur. Malam itu ketika Taylor nonton TV, tiba-tiba ada berita tentang banyaknya hewan-hewan air yang mati dan burung-burung pada imigrasi massal. Ini sudah tanda-tanda akan munculnya makhluk yang menakutkan itu lagi guys. Dan ternyata sudah ada yang keluar di salah satu fasilitas pertahanan, namun tidak ada yang mengetahuinya. Keesokan harinya, Laura nelpon menyuruh David untuk mengantarkan pulang si Taylor ke rumahnya karena dia akan mengajak untuk pergi ke tempat penampungan yang aman sebelum munculnya kembali makhluk-makhluk pikasianen itu. Si Taylor pun langsung kabur. Nah, di sini si Milton pun datang untuk membantu Laura untuk melacak posisinya si Taylor. Ternyata si Taylor ini ketemuan dengan si Maddie di taman skateboard. Dan tak lama kemudian mereka berdua mendengar dan melihat burung-burung yang sedang imigrasi massal. Oh crap. Come on.
David pun sudah menemukan Taylor dan Maddie. Begitu juga sirine darurat sudah dinyalakan. Tak lama kemudian Laura dan Wilton pun sudah berada di sana. Dan mereka pun langsung OTW ke tempat penampungan. Sementara itu, petugas pertahanan diserang sama salah satu makhluk tersebut. Mereka pun telah sampai di penampungan. Namun sialnya yang boleh masuk hanya perempuan dan anaknya saja. Karena penampungan sudah hampir penuh. Dan akhirnya David menyuruh Taylor dan Laura untuk masuk ke tempat penampungan. Tiba-tiba gerak si Taylor lari ke bapaknya. Mungkin gak mau pisah meren sama bapaknya. Dan akhirnya tempat penampungan pun sudah ditutup. Mereka pun belaringung mau pergi kemana untuk mencari tempat yang aman. Karena waktu tinggal 10 menit lagi akan terjadi gerhana. Dan semua makhluk-makhluk itu akan keluar siap untuk menerkam. Hahaha. Milton pun mengajak ke sekolah. Teindak ngajar apa kumaha cenah. Ternyata di sana ada ruang bawah tanah cenah. Menurut Taylor di sana tidak akan aman. Tapi Wilton tetap ingin melanjutkan perjalanannya ke sana. Dan setelah di perjalanan, mobil mereka tidak bisa lewat. Karena orang-orang semua meninggalkan mobilnya begitu saja di jalanan. Tiba-tiba sedikit terasa gempa dan terjadinya gerhana. Dan makhluk-makhluk itu pun sudah mulai bermunculan. Mereka berusaha untuk mencari tempat untuk bersembunyi. Namun semuanya hanya sia-sia. Capek tepuh teh ya nih. David pun baru inget Ted, kakaknya dia tadi menelpon untuk menyuruh datang ke tempatnya untuk berlindung. David langsung mengajak mereka pergi ke rumahnya Ted. Namun di sana malah terjadi parasea dan membuat si Wilton dicaplok oleh makhluk itu. Dan mereka pun langsung kabur lewat sisi-sisi walungan Los Angeles. Maddie sangat soak, ketakutan, dan belaringung sampai berpikir Tuhan menciptakan makhluk-makhluk ini untuk membinasakan manusia. Mungkin emang udah takdirnya meren, ucap Laura. Just waiting. Saking kebanyakan ngobrol ngaler ngidul, sampai-sampai bensin di mobil itu hampir habis. Dan mereka pun mencoba untuk mencari mobil baru untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika David melihat ada banyak mobil di jalan, dia turun untuk mengeceknya. Dan tiba-tiba melihat ada salah satu makhluk itu. David mencoba menyalakan mobil dan maju secara perlahan. Dan akhirnya makhluk itu pun melihat mereka. Untung saja ada si Abah yang gede kawani. Ya meskipun akhirnya maut juga. Mereka akhirnya berhasil bisa lolos dari makhluk tersebut. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumahnya Ted. Mereka semua heran tidak ada satu orang pun yang mau membuka pintu rumah itu. Tiba-tiba saja makhluk-makhluk itu sangat banyak dan mulai mendekati mereka. Teddy, we are here. Open up. He's here. Dan mereka berhasil selamat dari makhluk tersebut. Di dalam rumah itu ada istrinya Ted dan sama Garrett, si tentara Departemen Keamanan Dalam Negeri, sama-sama lagi nyumput
cenah. My sidearm bothering you, friend? Guns make me nervous. Tak henti-hentinya makhluk itu terus menggedor-gedor pintu rumah si Ted. Sampai di saat makan malam pun makhluk itu tetap menggedor-gedor pintu. Seakan-akan sudah tahu ada manusia di dalam rumah itu untuk dijadikan santapan makanannya. Di sini Garrett yang sedang barang lebok bercerita, ternyata dia ngalamin pas kejadian yang pertama dulu. Ketika dulu lagi ada di pengeboran tambang yang ada di awal film tadi. Dan dia berhasil selamat karena dia nyelam ke kolam air garam yang ada di tempat itu. Say movement like 157 us. Di sini Ted semacam kasih kode sama si David karena ada yang tidak beres cenah. David secara pelan-pelan mengambil pisau itu dan ternyata si Garrett melihatnya dan hampir terjadi galalut. Stomping, attacking it. Why don't we all just relax? Oh, Not gonna let me in, but Stella, she's gotta. Di sini Ted dan Stella disandra oleh Garrett karena ingin berlindung dari makhluk itu di rumahnya Ted. Tuh cenah. Ketika mereka sedang prasya, si Maddie pun merasa ada yang aneh. Tiba-tiba saja suasana merasa hening dan sepi. Dan ternyata Works on vampires. Stella pun terluka, terkena gigitan dari makhluk yang menyerupai seekor cacing. Ketika di sini si Garrett sedang malaweng, akhirnya si David berhasil merampas pistol yang dimiliki si Garrett. I'm gonna tie him up. Tie his hands. Akibat karena galaran randeng, makhluk-makhluk itu pun datang kembali dan terus mencoba merusak pintu besi tersebut. Ted pun memberitahukan ada jalan keluar melalui terowongan yang menuju ke sungai karena mereka tidak mungkin terus berdiam diri di rumah itu. Dan si Gerard pun juga bilang kalau dia punya mobil ada di lembah yang jaraknya sekitar 2 mil dari situ, sekaligus mengantarkan pergi ke tempat fasilitas pertahanan karena dia bilang di sana ada kamar yang sangat aman untuk para petugas. Mereka pun percaya dan langsung siap-siap untuk pergi dari tempat itu. Street sweeper. I'm good. Setelah sudah keluar dari tempat itu, si Taylor melihat ada makhluk yang menyerupai burung sedang berdiri. Mungkin karena penasaran merenya si Maddie malah mendekati burung itu dan terjadi. Let's go, 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 go. Dan si Maddie pun berhasil selamat. Di sini terlihat tangannya si Garrett, mungkin dia sudah terkena gigitan makhluk itu dan terinfeksi virus corona. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai menemukan mobilnya si Garrett. Namun sialnya ketika mereka sudah menaiki mobil si Garrett, mobilnya pun tidak mau menyala dan makhluk-makhluk itu kembali untuk menyerang mereka. You gotta be quick. Come on. Start the car. Di sini Stella yang udah digigit mulai terinfeksi dan putus asa hingga akhirnya dia pasrah, tidak bisa kukumaha sampai akhirnya dihakan oleh makhluk-makhluk tersebut. Come here, gotta go. Beberapa jam kemudian mereka tiba di fasilitas pertahanan. Garrett pun mencoba untuk menelpon orang-orang yang ada di dalam tempat itu. Namun sialnya lagi tidak ada jawaban sama sekali. Dan mau tak mau mereka harus masuk untuk mengecek keadaan di dalam. Ketika mereka menuju ke dalam, Maddie melihat punggung Ted berdarah, meureun karena gara-gara katojos. Garrett memberitahu di ruang medis ada obat-obatan untuk mengobati lukanya Ted. Mereka pun akhirnya berpencar. David dan Garrett mencoba menuju ruang mesin untuk menghidupkan listriknya, sementara yang lain menuju ke ruangan medis untuk mengobati Ted. Where is he?
Sambil memeriksa, si Garrett ngasih tahu si David, tempat ini dibanjiri dengan air asin untuk pertahanan. Listrik pun berhasil menyala. Dan ketika mereka berdua sedang menuju ke ruang medis, tarangnya si Garrett pun tiba-tiba bertetesan darah. Ternyata darah itu darah temannya si Garrett yang sudah tewas. Dan mereka pun sadar di dalam tempat ini ternyata sudah dihuni sama makhluk-makhluk borokokok. Dan akhirnya mereka pun diserang oleh makhluk itu. Dan makhluk-makhluk itu semakin bermunculan. Si Garrett yang merasa sieun, dia langsung kabur dan menguncikan diri di salah satu ruangan. Mereka mencoba untuk kabur dengan mencari jalan keluar yang bisa mereka lewati. Di sini si David mulai terpikirkan sebuah ide untuk mengalihkan semua air garam menuju tangki sirkulasi. Is this really the time for that? Dan tiba-tiba saja makhluk si borokokok itu berhasil mendobrak pintunya. Taylor beserta yang lainnya pun mau tak mau harus terpaksa melawannya. Beralih ke si David. Ketika sedang menuju saluran air, dia melihat salah satu makhluk itu sedang menyantap daging manusia buruannya itu. Gara-gara mendengar suara, makhluk itu langsung mengejar David. Di sini Taylor, Laura, dan Maddie mencoba untuk kabur dan menyelamatkan diri dari makhluk si borokokok. Terdengar suara David dari toa ruangan itu agar Taylor segera mencet tombol alarmnya. Pull the fire alarm! Pull it! Agar air garam yang menuju sirkulasi itu bisa mengalir dan nyemprot. Alhasil sungguh aneh, tapi ini film. Ternyata makhluk-makhluk itu berhasil dimusnahkan. Namun di sini belum selesai. Tiba-tiba si Garrett muncul dan menembak Taylor dan mencoba untuk menembak yang lainnya. Sialnya si David langsung ngebabuk si Garrett. Mungkin karena galaran, deng, jadinya raja makhluk itu datang. Si Garrett pun akhirnya langsung diterei buleud oleh rajanya makhluk itu. Terlihat di sini mereka sedang mencoba bereksperimen, cenah. Ting mau buat apaan itu teh? Dan ternyata hasilnya sungguh luar binasa. Dan akhirnya merekalah yang bisa selamat di negara itu. Dan ceritanya pun selesai. Oke guys, jadi mungkin dari film ini kita bisa menyimpulkan tidak ada yang lebih menakutkan kecuali ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, anjing. Oke, saya dari pusat mengatakan cukup sekian dan terima gaji. Bye-bye. No. Power.